kejadian yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas itu kan karena ada oknum kesalahan sang pengguna lalu lintas yang mungkin tidak disiplin, tidak tertib, atau tidak sabar, dan lain-lain sebagainya. Paling itu aja yang kita bisa ambil. Ya, saya juga termasuk orang yang boleh dibilang juga tidak tertib. Tapi mari kita ambil bareng-bareng. Pelajari untuk ke depan lebih tertib lagi. Hujan air mata warnai pemakaman korban tragedi Bintaro II. Lalu seperti apa kepedulian yang ditunjukkan Ustadz Somad pada keluarga korban? Asmiranda dan Jonas Rifano diperiksa di Polres Bogor dalam waktu yang sama, tapi mengapa mereka justru tak saling bertegur sapa? Dude Herlino hadiri wisuda Strata 2 Alisa Subandono. Benarkah Dude telah diterima di keluarga Alisa? Dan akankah tahun 2014 mendatang keduanya akan meresmikan kisah cintanya dalam janji suci pernikahan? Nah, pemirsa, saksikan kisah selengkapnya yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Pekatnya duka masih menyertai tragedi kecelakaan maut kereta komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang di perlintasan kereta api Pondok Betung Ulu Jami Bintaro Jakarta Selatan hari Senin siang 9 Desember 2013. 7 nyawa terenggut dari kecelakaan itu sementara puluhan orang lainnya harus mengalami luka-luka. Dari 7 korban jiwa, 3 diantaranya merupakan kru kereta komuter lain yakni masinis Darman Prasetyo, teknisi Sofyan Hadi, serta Agus Suroto. Dan kemarin ketiganya pun disemayamkan dan disolatkan dengan suasana haru dan membiru di Stasiun Gambir sebagai penghormatan terakhir untuk kemudian diserahkan ke keluarga masing-masing. Maka inilah suasana duka di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat saat melepas kepergian 3 jenazah kru kereta komuter lain yang sempat terabadikan kamera tim Celeb on Cam. Jangan tidur, jangan ya. Tak ada satupun yang menyangka tragedi naas itu akan menimpa mereka. Begitupun dengan keluarga yang hingga kemarin seolah masih tak percaya akan apa yang menimpa keluarga mereka. Inilah yang tergambar jelas di kediaman keluarga almarhum Sofyan Hadi di Bekasi, Jawa Barat. Pemuda berusia 20 tahun itu pergi meninggalkan bekas pilu untuk selama-lamanya. Air mata dan teriak tak percaya masih mewarnai rumah duka. Apalagi ketika jenazah Sofyan Hadi terbujur di hadapan mereka. Mama nih anak mama yang paling ganteng mau berangkat tugas mah. Doain pian ya mah ya. Pandang pian nih mah. Kasih minum teh. Nasib manusia siapa yang bisa menerka? Niat untuk bekerja justru menghantarkan almarhum Sofyan Hadi menjemput ajalnya. Walau berat, inilah ketetapan Sang Maha Pencipta dan air mata pun kembali jatuh saat keluarga almarhum harus mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Di usianya yang masih sangat muda, Sofyan Hadi memang telah pergi untuk selamanya. Dan di usianya yang masih muda itu juga, ia telah menggantungkan cita-citanya untuk bisa membahagiakan keluarga, terlebih kedua orang tuanya. Niat untuk memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh serta cerita cinta yang terkenang abadi bersama sang kekasih hati, kini tinggal menjadi sebuah kenangan yang tak akan bisa terlupakan. Kami sepakat untuk
memberikan kenaikan pangkat anumerta itu 2 tingkat dari yang sekarang ada, sehingga mungkin uang pesangon atau uang tunjangan pensiunnya itu akan lebih besar yang bisa diterima oleh ahli waris, baik istri dalam hal ini almarhum Masinis Darman maupun kalau lainnya mungkin karena belum menikah itu ahli warisnya saya kira mungkin orang tua ya, itu asisten Masinis Agus. Dan juga begini, pegawai teknisi kereta api almarhum Sofyan Hadi itu masih pegawai kontrak. Jadi ini kami juga putuskan untuk mengangkat saudara Sofyan Hadi secara anumerta mulai tanggal kemarin dan diberhentikan mulai hari ini. Jadi 1 hari saja, sehingga mendapatkan hak pegawai. Mau umrohkan orang tuanya, dia berusaha semaksimal mungkin. Itu intinya dia. Dia usaha untuk membahagiakan orang tuanya. Terakhir aku ketemu malam minggu, dia udah beda. Mukanya udah beda banget. Terus aku bilang ke dia, kamu beda banget hari ini. Terus dia bilang, emang udah dari sananya. Terus dia mesra bilang ke mamaku, Ibu Adi suruh rajin sholat, jangan ninggalin sholat, Bu. Itu dia bilang, udah kamu cari cowok lain aja yang bisa sayang sama kamu. Tragedi maut ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga dan korban, lebih dari itu, inilah duka yang dirasakan banyak orang. Dan Ustadz Somad adalah salah satu yang larut dalam kepedihan musibah ini. Tidak sekedar berujar belasungkawa lewat media jejaring sosial Twitter, ia pun melangkahkan kakinya untuk bisa menyambangi rumah duka di Bilangan, Bekasi, Jawa Barat untuk melipur lara keluarga almarhum Sofyan Hadi. Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan ke dalam surga. Sekaligus bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga tetap tabah, sabar, senantiasa mendoakan orang-orang yang dicintainya dan mereka yang di rumah sakit biar cepat sehat, cepat pulih dari sakitnya. Tentu bagi orang tua ini kan sesuatu yang amat sangat luar biasa, derita yang dirasa gitu loh. Anak masih muda, mungkin yang masih punya mimpi besar dari sang anak, tapi harus kehilangan. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberikan hiburan untuk hati orang tua maupun kerabat serta saudara yang ada di sana. Amin. Tragedi kereta api Bintaro Senin lalu memang bukan untuk yang pertama kalinya terjadi. Pasalnya, pada bulan Oktober 1987, kecelakaan hebat 2 kereta juga masih meninggalkan bekas luka hingga saat ini. Begitu pula dengan tragedi 9 Desember lalu yang akan membekas hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Dan sudah sepatutnya, setiap kita belajar dari musibah ini. Belajar untuk menertibkan diri sendiri menjadi langkah pertama yang bisa menghindarkan terjadinya kecelakaan. Hikmahnya mari kita gali bareng-bareng. Kita gali bersama-sama. Ya, kalau saya melihat ini kan soal lalu lintas. Ya, berapa banyak kejadian yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas itu kan karena ada oknum, kesalahan sang pengguna lalu lintas yang mungkin tidak disiplin, tidak tertib, atau tidak sabar, dan lain-lain sebagainya. Paling itu aja yang kita bisa ambil. Ya, saya juga termasuk orang yang boleh dibilang juga tidak tertib. Tapi mari kita ambil bareng-bareng. Pelajari untuk ke depan lebih tertib lagi. Pemirsa Celeb on Cam, apa yang dirasakan oleh keluarga korban kecelakaan KRL di Ulu Jami Bintaro Senin lalu memang tak seberat apa yang dihadapi oleh pesinetron Asmiranda. Walaupun dibalut peliknya urusan rumah tangga, ia masih tetap bisa menjalani sejumlah kewajibannya. Dan mendatangi Polres Bogor Selasa kemarin adalah salah satunya. Kedatangan pesinetron yang akrab disapa Anda itu sekitar pukul 12 siang untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait laporan penistaan agama oleh salah satu ormas beberapa waktu lalu. Sekitar 1,5 jam
jam berselang, Jonas juga hadir di tempat yang sama. Tapi mengapa ketika keduanya menjalani pemeriksaan di ruang kriminal khusus Polres Bogor, Anda dan Jonas justru tak saling tatap muka serta tak tegur sapa? Saya nggak bisa.